Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ittihad Gria Mustikasari, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti kajian kita pada malam hari ini dengan subjudul materi adalah Sirah Nabawiyah. Nanti diambil dari latar belakang atau ada musibah-musibah yang melatar belakangi hijrah Nabi Muhammad SAW, yakni dari kota Mekah ke kota Madinah. Pakai tadarus dulu Pak? Oh ya. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran. Semoga acara kita malam ini senantiasa berjalan dengan baik dan lancar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Tadarusnya surat apa, Pak? Surat Toha. Al-Fat, surat ke 48. Al-Fat. Al-Fat. Ayatnya 27. Ya, berarti awal ayat laqad shadaqallah. Baik, mari sama-sama beristi'adzah, bertawud, mohon perlindungan sebelum membaca Al-Quran. Nanti kita samakan surat Al-Fat surat ke-48, diawali dari ayat 27. Laqad shadaqallah. Bertawud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama barang. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu jur'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah ana ailali wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga tadarus kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah aidan qala Allahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah awalan kita dalam taklim rutin Ahad malam ba'da maghrib jamaah Masjid Al-Ittihad. Semoga malam ini kita semua senantiasa tetap dilimpahkannya rahmat Allah dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman Islam, sehat walafiat, juga panjang umur. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita dudukan di masjid yang mulia ini, lahir batin kita semua dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai bekal kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tema kita adalah musibah serta latar belakang
hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kalau kita lihat adalah awalannya 1 Muharram dalam kalender Almanak Hijriah, acuannya semua tauhid. Jadi mulai diberlakukan itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kalender Hijriah untuk kita dinamain kalender Jawa ya karena dulu para wali sebagai corong dakwahnya adalah orang Jawa. Sunan Kalijogo Syarif Abdurrahman Raden Nur Kamal, putranya Bupati Tuban begitu ya menurutnya. Ya, kalender Jawa Almanak Hijriah sungguh sudah ada sejak masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, 1 Muharram sebagai penanggalan awal tahun Hijriah begitu. Dalilnya surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya hitungan bulan pada di sisi Allah adalah 12 bulan. Yang dimaksud Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula atau Jumadal Awal, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti kemarin jatuh pada tanggal 1 Muharramnya hari Kamis ya. Hari Kamis 1 Muharram. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah 4 Muharram. Padahal peristiwa awal daripada hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu dalam beberapa riwayat dalam Sirah Nabawi, baik ada Munawwar Khalil, Fikih Sirah atau sumber-sumber sejarah Nabi atau sejarah Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Awalan hijrahnya yaitu pada bulan Rabiul Awal. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah gitu. Kenapa bisa 1 Muharram dijadikan tanggalan 1 Muharram sebagai awal tahun baru Islam gitu. Padahal peristiwa hijrahnya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia pada tanggal 12 Rabiul, berarti Mulud ya, tuh bulan Mulud. Tapi itulah sejarah yang kita harus tahu. Nah, kalau kita melihat ada tahun Jawa Almanak Hijriah 1 Muharram kemarin 1442 Hijriah kan 1 Windu 8 tahun gitu. Jadi ini tahun ke-8. Jadi kemarin masa Kapitu, sekarang masa Kawolu gitu. Hurufnya jim akhir, jim khir jalu, jim akhir naktunet telu. Nanti bisa ditentukan sebagai rumus. Kalau Muharram hurufnya berapa, begitu. Jim akhir hurufnya berapa, disatuin. Nah, awalan hitungannya dari Selasa Pon, ada aboge, rebowage, asapon, selasapon, misdaha, ada hari Kamis, ada Senin, ada Jum'ah, Jum lagi gitu, Jumat, bulan legi, Jumat legi, itu macam-macam. Nah, kenapa ada asapon? Acuannya adalah Sunan Kalijogo, Syarif Hidayatullah pada masa perwalian, yaitu secara derajat antara hilal, bulan dan lain-lain, matahari dan sebagainya. Dulu awalannya tahunnya beda-beda, naktu hurufnya, awalan ngitungnya gitu. Ada aboge, jadi tahun alif, rebo, wage gitu. Itu kalau tahu rumusan itu tidak ada kesalahan. Jadi karena itu sudah merupakan rumus paten begitu. Bapak yang dihadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai
pengetahuan umum yang mungkin sudah dilupakan karena tidak banyak dicatat dalam sejarah. Kita juga kata si guru anu wasilah kita juga. Kitab sejarahnya ada nggak? Mungkin ada, cuma kali ini sudah sulit ditemukan gitu. Terus apa makna daripada jim khirjalu? Jadi waktunya kapitu kawolu, sekarang tahun kawolu berarti ke-8 gitu. Jim akhir itu setiap tahun punya karakter. Kalau kemarin tahun wawu itu kan kayak angka 9. Wawu anem, wawu naktune 6, hitungan wawunya 6. Jadi rumusnya wawunya 9, 6-nya terbalik. Jadi bolak-balik, satu kepala di atas, satu kepala di bawah. Jadi tahun kemarin itu tahun gonjang-ganjing gitu. Yang punya pangkat, yang hebat gini-gini kadang direndahkan. Yang rendah naik, kaya raya bisa ambruk, yang biasa-biasa justru naik gitu. Ini berdebat, beradu argumen begitu. Lah itu tahun wawu gitu. Kalau tahun jim gitu, itu lebih kepada introspeksi diri, jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan gitu. Maka hurufnya jim. Ada yang bisa mengucapkan huruf jim tanpa nempelnya bibir bawah dan bibir atas, nggak ada. Ada juga kalau ini jangan nempel nih, jim gitu. Kalau jim kan harus nempel kan. Kalau nggak nempel berarti apa? Jing. Jim itu maksudnya adalah mulutnya harus banyak dijaga. Wah, Ustadz bisa aja, dari mana sumber hukumnya, dalilnya mana? Nah inilah Islam. Jadi Islam sampai ke kita ini konon ketemukan sejarah itu dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, udah sampai ke negeri Nusantara dulu. Tuh berarti memang sudah begitu tua Islam sampai ke kita. Makanya banyak hal-hal yang mungkin dari falsafah Jawa, mungkin dari jabat Nabi sampai ke sini yang terlupakan. Kok bisa ada karakter-karakternya? Pak Ustadz taruh di mana? Kitabnya mana? Kan gitu. Gitu, karena sekarang harus ada dasar dan landasan hukum. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Janganlah kamu melakukan suatu amal perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil kadangkala ada dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi, ya kan? Ada dalam sunnah-sunnah Nabi, bisa dikatakan hadis. Ya, hadis itu adalah ucapan, tapi nanti Al-Qur'an juga sebagai ahsanal hadis. Al-Qur'an dikatakan sebagai ahsanal hadis gitu, sebaik-baik ucapan. Nah, itu semua sudah ada pakem, sudah ada contoh gitu, wasilah ajaran turun temurun secara apa namanya? Ya secara wasilah gitu. Ada gitu. Mau yakin mau enggak ya udah, karena banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala gitu yang memerintahkan kepada panca indera yang ada pada diri kita itu semua harus diarahkan dalam rangka tawadu, tadoru gitu, ibadah, taat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat agamanya begitu. Pendengaran, penglihatan, lisan, hati gitu, semua harus diarahkan gitu. Intermezzo aja. Jadi tahun jim itu karakternya harus jaga hati, jaga lisan, juga jaga perbuatan agar kita selamat gitu, selamat di rumah secara pribadi, keluarga, selamat di lingkungan, selamat dimanapun kita berada. Karena Islam itu adalah gitu, al muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadih, bahwa orang Islam itu adalah orang yang sanggup selamat menyelamatkan
dari saudaranya yang lain, dari bahaya lisannya dan bahaya perbuatan. Baik, ayo kita telaah telusur. Kenapa ada judul? Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz judulnya apa? Ya udah, musibah dan latar belakang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah dan latar belakangnya diawali dengan musibah? Padahal musibah pasti konotasinya negatif, gitu. Sama nggak musibah dan ujian? Ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada azab, gitu. Bagi orang-orang yang beriman, gitu, yang imannya sempurna, tidak bakal ada musibah, tidak bakal ada azab. Tapi yang terjadi manakala dalam dirinya ada sesuatu hal yang tidak enak, gitu, tidak mengenakan, itu sifatnya uji coba, ujian, gitu, bala, ujian cobaan, gitu. Walanabluwannakum, benar-benar kami akan sampaikan, akan timpakan kepada mereka orang yang beriman itu bala, ujian, gitu. Nanti sisi lain kita akan bahas secara kenapa ada musibah, gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kok yang tadinya lahir di kota Mekah bisa pindah ke Madinah, yang awal dari kota itu namanya kota Yasrib, begitu. Ini peristiwanya, kota Yasrib itu sudah terkenal pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, begitu. Ya kan? Isra Mi'raj juga kan sedih. Siti Khadijah, istrinya yang tercinta, wafat. Kemudian pamannya yang senantiasa mendukung, menyokong, membantu, membiayai, gitu, menjadi tameng garda terdepan untuk keselamatan Nabi Muhammad dari serangan, dari pembunuhan, yakni pamannya yang bernama Abu Thalib, gitu. Jadi kehilangan dua sosok yang hebat itu sedih, maka saat itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, dalam keadaan merana, sedih, apalagi bahasanya, ya terpukul, merasa kehilangan, istilahnya kalau sekarang dibahasakan, jadi dapat musibah yang dalam, gitu kan, begitu. Akhirnya dia sedih, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril, gitu. Tidak pantas bagi seorang nabi kok bersedih, seorang rasul, gitu, yang harusnya bangun memberikan peringatan, kok sedih, begitu. Maka Jibril alaihissalam sampai, gitu, ngajak jalan-jalan kepada Nabi, gitu. Peristiwanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, gitu. Alladzi barokna haulahu, diabadikan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, gitu. Dialah Allah yang telah memberkahi sekelilingnya. Berarti antara Mekah Madinah, antara Mekah dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya. Di dalam sekeliling itu ada yang namanya kota Yasrib, gitu. Jadi sudah dipilih pilihan, ditetapkan bahwa hijrah yang harus menyelamatkan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam serta dilanjutkannya syiar agama itu, yaitu pilihannya adalah ya Yasrib. Uji cobanya udah banyak, ke Taif, ke Ethiopia, kemana lagi itu, tapi semuanya, gitu, disambut dengan sambitan, gitu. Bukannya disambut tapi malah disambit, gitu ya, gitu. Seperti di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Rasulullah pulang ke Mekah bingung, di Mekah sudah tidak diterima, nyender di sebuah pohon kurma. Malaikat Jibril juga begitu, karena Nabi Muhammad SAW kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi,
gitu. Itu selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, "Hai Muhammad, berdarah-darah engkau, kasihan banget. Kenapa?" Gitu. Itu orang Taif bukannya nerima, saya pikir menyampaikan dakwah Islam, satu kabar gembira yang baik, sambutannya malah menentang, bahkan mereka mengusir, melempari batu. Apa jawab Jibril alaihissalam? "Ya Muhammad, izinkan, kalau engkau rela, saya terbalikan negeri Taif sekarang juga," kata Jibril. Gitu. Jangan. Mereka kaum yang belum tahu alias jahiliyah gitu. Jadi yang melatar belakangi banyak gitu. Yang kedua, ternyata Abdul Muthalib berarti kakek. Bapaknya Kanjeng Nabi Abdullah gitu. Bapaknya Abdullah Abdul Muthalib. Lah itu orang Madinah. Gitu. Siti Aminah itu orang Madinah. Jadi penduduk Madinah itu pada peristiwa Bai'atul Aqabah 2 gitu, yang disebut Bai'ah Syajarah gitu, ada perjanjian umat Islam bekerja sama kuat, berjanji pokoknya akan membalas terbunuhnya Utsman, karena ada berita Utsman terbunuh pada saat melaksanakan haji. Utsman dibunuh, udah akan membantu. Nah itu namanya Bai'ah Syajarah, disebut perjanjian di bawah pohon, akan membalas kematian Utsman bin Affan begitu. Itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah diinginkan oleh masyarakat Yasrib itu agar dia udah menetap aja di Madinah menjadi pemimpin besar orang-orang Madinah. Sudah ada awalnya. Itu latar belakangnya. Yang berikutnya adalah 13 tahun di Mekah gitu. Bukan tambah banyak gitu, tambah banyak yang memusuhi Nabi, terutama dipelopori oleh Abu Jahal dalam satu lembaga negara yang namanya Darun Nadwah. Diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30 gitu. Tadi dalam mukadimah saya bacakan, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, yang disebut, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy gitu mengadakan rencana jahat gitu. Jadi wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru, jadi apa? Makar itu adalah rencana jahat. Ada sidang istimewa di Darun Nadwah. Keputusannya adalah tangkap Muhammad hidup atau mati. Begitu. Allah Subhanahu wa taala gitu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha segalanya, innallaha alimum bidatis sudur. Tahu terhadap isi hati, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, pokoknya alimul khabir gitu. Jadi paham persis bagaimana gitu. Di Darun Nadwah itu sedang ada sidang istimewa yang keputusannya itu tangkap Muhammad hidup atau mati. Allah Subhanahu wa taala gitu liyusbituka. Jadi wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Jadi hendak memenjarakan, hendak membunuh, bahkan dia hendak mengusir Nabi Muhammad dari kota Mekah begitu. Jadi sudah tidak lagi berkenan mendengar ceramah Nabi Muhammad, syiar keagamaan gitu, kabar berita agama Islam yang sesungguhnya membawa rahmat kepada manusia sampai hari ini kepada seluruh alam. Tapi orang kafir Quraisy enggan, kuat sekali dia berpegang teguh kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, jadi kepada agama nenek moyang begitu. Jadi kalau hari ini ada suruh memakai ajaran Allah dan Rasul, sunnah-sunnahnya, wah ini bapak-bapak saya dulu, kiai saya dulu, anu-anu begini, saya nggak mau ngikutin. Nah, kalau ada hal seperti itu disesuaikan, gitu. Apakah nilai-nilainya bertentangan dengan dalil-dalil Quran Sunnah atau tidak? Kalau bertentangan jauhi.
gitu. Kalau nilai-nilai itu bersesuaian gitu, karena pada saat itu boro-boro dibacakan dalil, boro-boro ada kitab kuning, kitab gundul gitu, kitab gondrong aja belum ada. Orang Jawa saat itu suruh baca Quran boten saged. Boten saged apa? Belum bisa tuh. Maka yaitu dakwahnya falsafah. Dakwahnya itu adalah kadangkala dengan lambang-lambang dan lain sebagainya, atau dengan sinom, dengan apa dan lain-lain. Kita paham ya? Banyak tuh peristiwa bagaimana Sunan Kalijogo dakwah gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kafir di Darun Nadwah, kafir Quraisy itu berencana akan menangkap Nabi, akan membunuh dan akan mengusir. Udah jangan ada di Mekah orang ini, kacau kata mereka gitu. Wayam kuruna wayam kurullah, mereka mengadakan makar yang jahat. Wayam kurullah, Allah Subhanahu wa taala gitu juga mengadakan rencana, karena Allah Maha tahu begitu, Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tahu. Yaitu akhirnya Jibril alaihissalam diutus kembali datang kepada Nabi, ya Muhammad, hari ini juga hijrah engkau, karena orang kafir Quraisy malam ini sudah mengutus utusannya untuk menangkap kamu di rumahmu. Gitu. Akhirnya Rasul mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berhijrah. Itu peristiwanya tuh begitu. Nah, jadi latar belakangnya banyak ya Pak ya. Kemudian peristiwa dakwah 13 tahun itu, walhasil ada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam supaya hijrah malam itu. Ya bagaimana? Itu ada embargo ekonomi. Jadi udah tidak bisa lagi saling berniaga, jual beli tijaroh gitu. Mau beli beras susah gitu, duitnya ada, berasnya yang dibeli nggak ada, tetap aja susah, kelaparan gitu. Terus ada lagi pembatasan hubungan, ya kan, hubungan ekonomi, hubungan politik, kekeluargaan dan lain-lain. Pokoknya aslinya sengsara begitu. Ya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat itu dalam keadaan sedih benar-benar. Yaitu benar-benar ada garis pemisah, strata ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, saat itu juga langsung ditangkap dan langsung dianiaya. Gitu. Pernah ada satu cerita seorang sahabat yang bernama Muhammad Al-Ghifari. Muhammad Al-Ghifari dari negeri Ghifar, negeri yang jauh, ingin ketemu Nabi. Dia adalah seorang ahlul kitab, tahu persis bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus sosok manusia yang luar biasa yaitu di akhir kenabian dan kerasulan itu, yang bernama Ahmad. Itu surat As-Saff ya, surat As-Saff ada gitu. Maka dia ingin gembira akan kedatangan sosok Rasul itu, khataman Nabi yang bernama Ahmad dalam Al-Quran surat As-Saff gitu. Artinya Mustafa namanya ya. Hamada Hamid Muhammad Alhamdu gitu. Muhammadun Ahmada gitu. Nama kecilnya aslinya Al-Mustafa gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu Al-Mustafa gitu. Karena dia memuji orang yang terpuji, orang yang dipuja dan dipuji, dipilih, terpilih dan lain sebagainya gitu. Menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Al-Ghifari jalan kaki sampai ketemu dengan Kanjeng Nabi, langsung menyatakan taslim di hadapannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku Muhammad Al-Ghifari, diamlah, jangan engkau ceritakan kepada siapapun yaitu keimanan keislamanmu
pulanglah kalian ke negerimu dan istiqomah dengan keislamanmu. Karena saking gembira, keluar dari rumah Kanjeng Nabi teriak, "Woi saudara-saudara, gitu, ketahuilah bahwa aku adalah sudah menjadi pengikut Muhammad Rasulullah." Wah, langsung berkerumun, gerombol, gitu, langsung dihajar habis Muhammad lagi pari, berdarah-darah. Hanya ngadu kepada Nabi. Kata Nabi, apa kata gue? Gitu. Apa kata saya? Udah. Gitu. Sampai terulang menjadi 3 kali. Setelah itu pulang ke negerinya. Tapi tetap dengan semangat keislamannya. Begitu. Ya. Jadi banyak yang melatar belakangi yang semuanya adalah benar-benar menjadi satu keharusan Nabi Muhammad SAW pindah atau hijrah. Kalau dalam Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan lain, jadi pindah hijrah itu tidak hanya secara makan tempat, makanun itu bermakna tempat, hijrah tempat, Mekah Madinah itu, tapi lebih daripada secara keimanan, berarti lahir batinnya gitu, iman Islamnya, dalamannya semua pindah gitu. Walhasil kira-kira berjalan 3 bulan gitu, itu terkumpul ada 150-an sahabat muhajirin, diterimalah oleh orang-orang Madinah yang dikenal dengan orang Ansor begitu. Dari situlah Nabi Muhammad SAW kemudian menyusun kekuatan dalam rangka menyusun kembali kekuatan Islam. Kemudian yang lain ya, kenapa dari Mekah ke Yasrib atau Madinah? Itu ternyata sebagai lintasan jalur niaga, jalur bisnis gitu, antara Yaman, kemudian ada Palestina, ada Yaman dengan Palestina ya, Yaman, Mesir, kemudian pokoknya Yasrib itu adalah jalur yang strategis dalam rangka mereka berniaga gitu. Jadi cepat ramainya. Walhasil 2,5 tahun Nabi Muhammad SAW berada di kota Yasrib gitu, itu sudah sanggup menyusun kekuatan 10.000 pasukan terlatih dalam waktu 2,5 tahun. 10.000 pasukan yang terlatih gitu. Maka pada saat Fathul Mekah, 10.000 pasukan itu memegang obor gitu untuk kembali ke kota Mekah, menguasai kembali agar Ka'bahnya, Masjidil Haramnya tidak lagi dipenuhi oleh berhala atau patung-patung begitu ya Pak ya. Banyak hal, kalau cerita peristiwa hijrah banyak, saya kutip aja lebih dari 10 poin gitu dari berbagai sumber yang melatar belakangi walhasil Nabi Muhammad dan para sahabat itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah gitu. Nah, terus kenapa saya menyampaikan dalam materi atau judul materinya kok ada musibah dan latar belakang hijrah Nabi Muhammad gitu. Musibah di dalam Al-Qur'an itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah Pak ya. Surat berapa? Ayat keberapa itu? 156 lah kira-kira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wala takunu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu. Kira-kira itulah Pak ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Orang-orang yang sabar adalah
apabila ia ditimpa musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikatakan itu sebagai kalimat istirja. Roja ayarji'u, rojaan atau roji'un, itu rujuan. Kata wong Jawa rujuk gitu. Kalau rujuk maning pripun Pak Haji gitu. Suami istri iya, pertama cekcok mulut lisan ya, punggungan, pisah ranjang, siji bali nang wong tuane. Lama-lama ini juga bermemori, kasihan banget papahnya anak-anak. Kata papanya anak-anak, kasihan banget mae gitu. Akhirnya rujukan kembali. Nah di bahasa kok jadi kita jadi rujuk, padahal dari kata roja'a yarji'u, pulang kembali kepada jalan yang benar, rumah tangga yang utuh, samawa sakidah mawadah warahmah. Tapi kalimat istirja dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna kami lillahi berasal dari Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya, raji'un kembali, asal dari Allah kembali kepada Allah, kan begitu. Kita terkenalnya kalau ada bendera kuning, kalau ada saudara atau siapa saja terdengar atau disaksikan oleh kita ada kematian. Seolah-olah pola pikir kita itu kalau ada kematian baru mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kematian satu musibah? Ya musibah. Dia naik getek gitu. Getek apa? Bambu atau apa di gitu, naik getek di laut, lautnya ada gitu, akhirnya kelelep mati. Wah itu musibah gitu. Padahal kematian mah kullu nafsin dha'iqatul, nah, wa idza jaa ajaluha la yastaqdiruna wa la yastaqdimun. Kalau ajal kematian sudah tiba, tidak bisa dimajuin, tidak bisa diundurin, tepat waktu tuh ya. Tapi kenapa ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada musibah? Dalam keterangan tafsir hadis, beberapa tafsir ya, yaitu ada tafsir apa? Ibnu Katsir, Al-Azhar, tafsir apa? Di Fidhilal Quran apa? Itu rata-rata ya ke sana gitu. Musibah apapun yang sampai kepada kita, besar kecil gitu, yang namanya musibah berarti nggak enak. Baru kita serahkan kepada Allah dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Padahal coba kalau dalam Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, adalah mereka buta, tuli, tidak melihat, tidak mendengar. Mereka buta, mereka tuli, summum bukmun umyun fahum layar ji'un. Sehingga kalau mereka buta tuli, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, mereka tidak akan bisa kembali. Nah kembali kemana? Gitu. Itu maksudnya adalah kalau khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah, ada penutup. Jadi karena kekafirannya, karena keingkarannya, terus menerus berbuat maksiat, tertutup hati, mata, telinga dan lain-lain, sehingga ada penghalang dalam dirinya. Dia tidak akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Begitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat musibah itu adalah artinya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena idza asaba min musibatin fi nafsik, jadi apapun musibah yang sampai atau apapun kejadian, peristiwa yang gak enak, musibah yang terjadi pada setiap diri kita, pada dasarnya akibat kelalaian daripada diri kita masing-masing. Surat apa itu? Surat Notekni. Tuh, surat Asy-Syura 30 nanti dibaca ya. Itu. Jadi apapun musibah kita berarti gitu. Kalau ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam rangka musibah, sedangkan musibah itu
pada dasarnya kita yang mengadakan, akibat daripada kelalaian dan kehilafan kita, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah kembali kepada jalan yang benar, ikuti aturan main bagaimana Allah memerintahkan, gitu. Kepada perintah-perintah dari Allah menjalankan, gitu. Hindari, jauhi semua larangan Allah, begitu. Itu makna daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi peristiwa hijrah yang terjadi itu intinya adalah berhijrah secara totalitas lahir batin termasuk amaliyahnya, begitu. Maka surat yang kedua setelah surat Al-Alaq turun, ya kalau tidak salah surat Al-Mudassir, itu dikatakan bahwa di dalam Al-Mudassir itu warujya fahjur, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatohir. Warujya fahjur, perbuatan keji, menyembah berhala, hijrahilah, tinggalkanlah, begitu. Jadi al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cocok ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu setiap kali ada musibah tidak hanya kematian, dan setiap musibah itu pada dasarnya adalah terjadi karena kelalaian kesalahan kita, gitu. Sehingga kalau gitu ayo berhijrah dengan sebenarnya, menjauhi, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga ini sudah berlalu beberapa hari, kita hijrah yang sesungguhnya, kita dapat hikmah, kita dapat kebaikan-kebaikan dalam kajian pada malam hari ini, yaitu untuk bekal kita bersama-sama dalam memperjalankan kehidupan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Diawali dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.